Terima kasih kepada Anda yang setia menonton video-video kami, yang sudah memberikan dukungan, memberikan komen-komen positif, mendukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Semoga channel kami terus berkembang, dukung terus, ikuti terus video-video kami, karena kami akan selalu memberikan informasi yang Anda butuhkan. Tetap stay tune di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Cakrawala Ilmu, membuka ruang Cakrawala Kehidupan. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, pada kali ini saya ingin berbagi terkait dengan mahasiswa yang hari ini sudah mulai masuk di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Dan saya memperoleh beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa terkait dengan kesibukan teman-teman menjalankan dunia akademik. Ada pertanyaan yang menarik di antara mereka, apakah saya perlu aktif di organisasi? Lalu kemudian mereka bertanya, manfaatnya apa ketika saya sebagai mahasiswa kemudian aktif di dalam organisasi? Akankah organisasi itu memberikan manfaat kepada saya selama saya menempuh dunia pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan strata 1. Cakrawala Ilmu kali ini akan mencoba memberikan pemahaman terkait bagaimana pentingnya kita menjalankan program-program akademik dan program-program non-akademik sehingga bermanfaat di dalam kehidupan Anda di suatu hari nanti ketika teman-teman sudah kembali ke masyarakat. Yang pertama begini teman-teman, yang perlu kita pahamkan bersama-sama, tentu kita harus memahami secara benar apa itu organisasi. Karena kalau kita juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu organisasi, mana mungkin kemudian teman-teman merasa tertarik untuk terlibat aktif di dalam organisasi. Yang pertama saya ingin menyampaikan sedikit mengutip hadis yang ini juga sering dikutip oleh banyak orang, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain atau bermanfaat untuk orang lain. Nah tentu teman-teman, konsepsi ini bisa menjadi landasan kita kenapa kemudian kita perlu aktif di dalam organisasi. Organisasi itu secara sederhana bisa kita pahami sebagai satu tempat, satu wadah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyatukan pikiran-pikiran, untuk menyatukan gagasan-gagasan atas apa yang ingin ditujukan secara bersama-sama. Jadi yang paling penting kita catat adalah di dalam organisasi memiliki tujuan yang sama, yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan sebagai pemenuhan harapan kita bersama. Kenapa itu bisa dilakukan? Kita sadar bahwa sebagai makhluk hidup itu, sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa merealisasikan setiap tujuan-tujuan hidup kita, cita-cita hidup kita secara sendiri. Dan karena Tuhan itu menciptakan manusia tidak sendiri-sendiri di dalam konteks hubungan sosial, maka kita butuh keterlibatan orang lain. Pentingnya melibatkan orang lain di dalam hidup kita, kalau sedikit mengutip pendapatnya Gibson misalnya, ya, James Gibson itu dia pernah mengatakan bahwa ketika orang berkumpul dalam satu organisasi, bisa jadi dia dulu sebelum berkumpul di dalam organisasi itu, dia memiliki cita-cita dalam hidup, dia memiliki impian dalam hidup, tetapi cita-cita hidupnya di masa lalu itu belum dapat terpenuhi oleh dirinya. Nah, dengan berkumpulnya dalam satu wadah bersama-sama, maka cita-cita dan impian di masa lalu yang belum terwujud itu bisa diwujudkan di dalam organisasi. Nah, ini salah satu pendapat yang mungkin kalau kita kutip dari para ahli yang lebih dulu memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita terkait dengan organisasi. Jadi di dalam organisasi itu teman-teman, di mana kita berkumpul untuk menyatukan visi misi kita yang ingin kita wujudkan. Jadi kalau orang sekarang ada berkumpul di satu wadah tetapi dia tidak memiliki tujuan yang sama, itu dia tidak bisa disebut berorganisasi. Disebut berorganisasi itu ketika orangnya ada, ketika tujuannya sama ingin dicapai, harus memiliki struktur tugas dan kewenangan yang jelas.
Karena kalau orang sudah ada, tujuan juga sudah jelas, tetapi tidak ada struktur organisasi yang mengatur tugas dan wewenang, tentu ini juga tidak bisa melakukan interaksi secara baik, kemudian berproses berinteraksi melalui komunikasi, lalu berhimpunlah dia di dalam satu wadah yang disebut dengan organisasi. Nah, karena kita memiliki tujuan yang sama, maka komitmen kita untuk mau bekerja bersama-sama. Karena kalau tujuan itu juga hanya dikerjakan oleh sebagian orang, dan Anda yang memiliki tujuan hidup ingin lebih baik tetapi Anda tidak mau bekerja sama dan tidak sama-sama mau bekerja, maka di situ tidak lagi disebut dengan berorganisasi. Ada orang yang beranggapan bahwa berorganisasi itu seakan-akan menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Nah, pada kali ini tentu saya ingin kita menyamakan persepsi tentang pentingnya berorganisasi di saat kita sedang ada di bangku pendidikan, khususnya di bangku pendidikan tinggi, ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan mahasiswa tadi. Mengapa harus jadi aktivis di kampus? Mengapa harus jadi aktivis di organisasi dikala kita sedang menjalankan program-program akademik? Kira-kira apa sih manfaatnya yang akan kita peroleh, yang akan kita dapat ketika kita aktif di dalam sebuah organisasi? Nah, pertanyaan ini penting untuk saya jawab, dan mudah-mudahan jawaban ini memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman perlu dicatat bahwa dengan Anda berorganisasi, kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan waktu yang sia-sia di saat kita selesai menuntaskan program akademik harian kita. Anda coba bayangkan, mahasiswa yang kelas reguler, dia menjalankan program pendidikannya itu dari jam 8 sampai dengan jam 2 atau jam 14 siang. Sementara setelah jam 14 ke malam, waktu kita kadang tidak dikelola dengan baik dan benar. Anak milenial misalnya contoh hari ini lebih asik memainkan waktu dengan gamesnya. Game-game online, game-game yang offline. Tak terasa ketika waktu kita gunakan untuk bermain games itu lebih dari 3 jam, lebih dari 4 jam. Lalu pertanyaannya, apa yang diuntungkan dari proses itu? Paket data kita tetap hilang, paket data kita tetap habis, pengetahuan kita tidak banyak bermanfaat, tidak banyak bertambah. Nah, dengan kita aktif di organisasi, waktu sela-sela kita setelah kuliah itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan di organisasi itu. Untuk apa? Mendesain kegiatan, membuat diskusi, merumuskan program-program yang sekiranya memberikan manfaat baik kepada diri kita sebagai mahasiswa maupun berkontribusi dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat. Melalui kegiatan seminar, melalui kegiatan workshop, melalui kegiatan-kegiatan diklat dan lain sebagainya yang sekiranya relevan dengan program pendidikan yang kita jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, dengan kita aktif di organisasi itu akan banyak memberikan manfaat networking kepada kita. Anda akan memiliki jaringan yang sangat luas. Dan dengan Anda berorganisasi, Anda akan mampu memperluas jaringan di dalam kehidupan sosial kita. Mungkin kalau Anda hanya ngandelin duduk di bangku kuliah, Anda datang, Anda dengarkan dosen, setelah dosen beres kemudian Anda pulang, Anda ke kosan, Anda sudah tidak lagi banyak bergaul dengan orang. Yang Anda kenal hanya dosen, teman di kelas, dan mungkin teman-teman senior Anda itu pun kalau Anda mau sedikit berbagi di saat Anda ada di kampus. Tetapi ketika Anda aktif di organisasi, maka memungkinkan Anda ketika menyelenggarakan kegiatan workshop, ketika menyelenggarakan kegiatan diskusi, ketika menyelenggarakan acara seminar, mungkin senior-senior Anda di organisasi Anda mengundang orang-orang penting, stakeholder yang dianggap relevan dengan kajian-kajian diskusi di organisasi Anda. Misalnya saya contoh dulu, saya aktif di organisasi intra, saya aktif juga di organisasi ekstra. Semester 2 saya sudah kenal misalnya dengan pejabat setingkat pemerintah kota. Saya sudah bisa berkenalan dengan asisten daerah, saya sudah bisa berkenalan dengan anggota dewan. Dengan mereka saya bisa berbagi, saya bisa menerima saran dan pendapat mereka, masukan-masukan mereka, bagaimana menjalankan program-program kemahasiswaan yang baik dan benar. Dan ketika saya bertemu pejabat di tingkat kota,
ketemu dengan teman-teman di legislatif, paling tidak memberikan pemahaman, memberikan cakrawala berpikir bahwa ada tantangan yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Dengan kita aktif di organisasi, maka jaringan yang kita kenal, ya, networking itu pasti akan kita miliki. Tidak mungkin kita tidak memiliki akses yang cukup terhadap mereka yang memiliki kebijakan-kebijakan itu. Yang ketiga, teman-teman, dengan kita aktif di organisasi itu, paling tidak ada sedikit banyaknya garansi untuk menghantarkan kesuksesan Anda, menghantarkan kebahagiaan hidup Anda. Karena apa? Karena tadi di poin pertama, poin kedua itu, kalau Anda bisa ikuti, kalau Anda bisa jalankan dengan baik dan benar, maka ruang atau gerbang kesuksesan itu ada di hadapan Anda. Karena peran sosial mereka mengenalkan dirinya kepada publik, kepada masyarakat, kepada stakeholder terkait dengan program-program dan kebijakan-kebijakannya, kegiatan-kegiatan yang bisa diikutinya. Dan demikian maka dalam konteks garansi kesuksesan masa depan kita, teman-teman, ketika kita sudah memiliki kompetensi yang baik, memiliki kepribadian yang baik, jiwa sosial yang baik, publik di dalam organisasi kita yang memiliki jaringan yang baik, itu akan mengenal diri kita lebih jauh. Ya, saya mendapatkan banyak kesempatan dulu ketika kemudian saya setelah lulus S1 di tahun 2003 itu, teman-teman, ingin melanjutkan ke program studi S2 itu bukan sesuatu yang mudah. Saya mendapatkan support, mendapatkan dorongan dari senior-senior di organisasi yang menyarankan saya harus melanjutkan ke jenjang pendidikan S2. Namun sayang, walaupun demikian, tentu saya tidak sempat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah saya lulus S1. 2003 saya lulus, saya misalnya diterima menjadi mahasiswa magister di Bandung pada waktu itu. Tetapi sadar akan kapasitas dan kemampuan ekonomi yang tidak begitu beruntung, tapi saya memiliki kesempatan diajak oleh senior saya di organisasi untuk ikut terlibat di dalam program. Ketika saya ikut terlibat di dalam program, gitu ya, di situ ada peluang di mana saya bisa berkiprah, saya bisa menunjukkan eksistensi, saya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda petik waktu itu mereka kaum marginal, dan saya bisa berkontribusi untuk itu. Yang keempat, organisasi itu bisa menjadi sarana dan prasarana penunjang kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita, harapan, dan impian hidup kita. Saya bersyukur misalnya salah satunya, ini sebagai konsekuensi logis ya, ketika aktif di organisasi intra, di organisasi ekstra pada waktu itu. Saya bukan termasuk orang yang pede ketika mendekati seorang perempuan misalnya. Tetapi saya bersyukur begitu saya lulus di tahun 2003, 2005 kemudian saya menemukan calon istri saya, dan di 2006 saya akhirnya menikahi dia. Saya memperoleh pasangan hidup yang hari ini insya Allah masih bertahan, itu salah satu hikmahnya karena saya aktif di organisasi. Organisasi bisa mempertemukan harapan-harapan yang dulu mungkin sempat tertunda, bahkan harapan-harapan itu pernah hilang. Tetapi di organisasi, alhamdulillah bisa menemukan kembali konsepsi jati diri itu. Oke, keuntungan yang kelima, teman-teman, ketika kita aktif di organisasi, Anda selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang hanya mengandalkan aktivitas perkuliahannya. Kenapa saya katakan Anda selangkah lebih maju? Anda akan lebih adaptif ketika Anda lulus kembali ke masyarakat. Anda sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan, dengan program-program yang dilaksanakan selama proses perkuliahan itu, yang melibatkan diri dan melibatkan masyarakat di dalam kegiatan itu. Ya, dan di situ Anda memiliki kekuatan tersendiri. Anda memiliki nilai empowerment yang sangat baik. Anda tidak perlu lagi beradaptasi dengan masyarakat. Anda tidak perlu lagi banyak beradaptasi dengan stakeholder. Karena ketika Anda aktif di sebuah organisasi, Anda memperoleh kekuatan itu. Ini yang menjadi penting. Kenapa? Kemudian saya ingin mendorong Anda agar di saat Anda hari ini duduk di bangku perkuliahan, jangan hanya ngandelin proses pendidikan akademik. Program non-akademik juga harus betul-betul Anda ikuti dengan baik dan benar. Agar apa? Agar kita betul-betul menjadi manusia yang unggul, yang memiliki kesanggupan
beradaptasi dengan situasi, mampu beradaptasi dengan setiap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat oleh karena pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda bisa bayangkan, kalau kita tidak memiliki kesanggupan yang baik untuk beradaptasi dengan setiap gelombang-gelombang perubahan, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu. Nah, kunci Anda ketika aktif berorganisasi, insya Allah Anda akan memiliki kapasitas mental yang sangat baik. Anda akan memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan mereka yang saat ini mengabaikan organisasi. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana saya harus mengimbangkan kebutuhan akademik dengan non-akademik tadi? Agar kegiatan-kegiatan akademik tidak terabaikan, kegiatan-kegiatan non-akademik ekstrakurikuler juga tetap Anda laksanakan. Yang pertama saya ingin menyarankan kepada Anda, yang pertama niatkan dari hati yang paling dalam, dari pikiran yang paling tenang, bahwa yang bertanggung jawab untuk membahagiakan diri Anda itu akan sangat bergantung pada proses perjuangan Anda. Seimbangkan antara kegiatan-kegiatan akademik dengan kegiatan-kegiatan non-akademik. Tidak boleh Anda dengan senior Anda di organisasi misalnya merumuskan program kegiatan yang berbenturan dengan pelaksanaan program kegiatan akademik. Makanya itu harus dilakukan komunikasi, harus dilakukan koordinasi. Karena toh tadi saya di poin awal misalnya mengatakan bahwa salah satu tujuan Anda berorganisasi itu ingin memanfaatkan waktu yang kadang luang, yang sia-sia kita gunakan. Dengan kita berorganisasi, kita bisa meluangkan waktu-waktu itu sehingga waktu tersebut menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Kenapa harus diluruskan niat itu, teman-teman? Dengan niat yang baik, kita aktif di dunia akademik melalui proses perkuliahan tadi secara baik dan benar, tentu akan mampu mengimbangi kegiatan-kegiatan berorganisasi. Begitupun ketika Anda meniatkan dengan baik, kenapa Anda berorganisasi seperti apa yang saya jelaskan di awal tadi, insya Allah keseimbangan akan terjadi di antara teman-teman semuanya. Anda akan mengerti bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana Anda memprioritaskan kegiatan, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang genting, mana yang tidak genting. Itu Anda dengan sendirinya nanti akan memperoleh kesempatan, akan diarahkan oleh senior-senior Anda, akan dibimbing oleh senior-senior Anda bagaimana mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tentukan tujuan dan arah hidup Anda. Ketika Anda ada di bangku kuliah, ketika Anda di organisasi, harus tentukan dengan jelas arah hidup Anda ini mau kemana. Anda tidak memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas, maka akan sulit kita bagaimana mewujudkannya. Maka kita akan sulit untuk merealisasikannya. Buatlah rencana hidup Anda di masa yang akan datang itu seperti apa. Buat buku impian Anda. Di tahun 2020 ini apa yang ingin Anda capai. Di tahun 2021 apa yang ingin Anda capai. Semuanya diprogram secara terstruktur, secara rasional. Yang bisa Anda jangkau, yang bisa Anda kerjakan. Sehingga harapan rancangan kehidupan Anda ketika sudah lulus nanti, Anda paham apa yang akan Anda kerjakan. Itu penting, teman-teman. Kemudian yang ketiga, dari rancangan hidup Anda di masa yang akan datang itu, buatlah skala prioritas. Karena tidak mungkin setiap hal yang kita rumuskan itu dianggap sesuatu yang penting dan genting. Nah, ini yang juga sering keliru di antara kita memahami prioritas atau skala yang harus diutamakan di dalam menjalankan program akademik kita maupun program non-akademik kita. Jadi ketika Anda sudah memiliki rancangan, Anda punya visi dan tujuan hidup Anda di masa yang akan datang, itu Anda tentukan prioritas. Jangan sampai semua hal dianggap penting dan genting, teman-teman. Ya, nanti kita akan berbicara misalnya di sesi berikutnya bagaimana manajemen waktu kita, bagaimana memanage prioritas hidup kita. Kita akan berbicara tentang problem solving. Karena juga tidak sedikit banyak persoalan-persoalan yang kadang secara teknis sesungguhnya mudah kita pecahkan, tetapi tidak setiap orang mudah untuk memecahkan masalah itu. Nah, dengan berorganisasi maka
kita akan memiliki pemahaman yang baik bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi, sehingga kita bisa keluar dari problematika kehidupan. Yang keempat, manfaatkan waktu kuliah Anda secara efektif dan efisien. Berkonsentrasilah pada saat Anda kuliah. Jangan sampai Anda malamnya melek, mengerjakan kegiatan-kegiatan organisasi, sampai dini hari, sampai subuh, Anda kemudian tidak istirahat, tidak tidur, sementara Anda jam 8 harus kembali ke bangku kuliah. Sehingga begitu Anda masuk ke ruang kuliah, dosen ada, Anda malah tertidur. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Makanya kenapa tadi di poin ketiga saya katakan Anda harus tahu prioritas. Sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak mengganggu program-program akademik. Pandai-pandailah Anda melihat peluang dan kesempatan yang ada di depan Anda. Ini poin kelima. Poin kelima, di saat Anda aktif berorganisasi, Anda aktif di dunia akademik, maka saran saya, berpandai-pandailah Anda melihat peluang-peluang itu. Berpandai-pandailah Anda mengambil kesempatan itu. Karena kesempatan hanya datang satu kali, momentum hanya datang satu kali. Maka ketika ada momentum, bagaimana Anda bisa menangkap momentum itu sehingga bermanfaat untuk diri Anda dan juga orang lain. Ingat teman-teman, aktivis yang tangguh itu adalah mereka yang survive, mereka yang bertahan, mereka yang beradaptasi dengan segala tantangan-tantangan yang terjadi, dengan segala problematika yang dihadapi, diselesaikan dengan cara-cara yang baik, diselesaikan dengan cara-cara yang penuh tanggung jawab. Para aktivis yang tangguh tahu cara bagaimana menyelesaikan problematika yang dihadapinya, sehingga mereka sampai hari ini masih bisa bertahan hidup. Jadilah kalian aktivis-aktivis yang tangguh demi masa depan kalian yang lebih baik, demi masa depan Anda yang lebih cemerlang. Saya yakin Anda memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam iklim akademik yang sehat. Anda mampu tumbuh dan berkembang di dalam iklim sosial masyarakat yang sehat, yang penuh keadaban, yang penuh dengan kreativitas. Mari kita tunjukkan bahwa milenial yang hebat, mereka adalah milenial yang produktif, milenial yang mampu mengkontribusikan dirinya, mampu mendedikasikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Demikian obrolan santai kita pada malam ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di pekan-pekan yang akan datang. Kita akan ketemu di minggu yang akan datang dengan kajian-kajian, dengan bahasan-bahasan yang menarik untuk Anda semua. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan.